Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang pencegahan kecelakaan atau penyakit akibat kecelakaan atau akibat kerja di rumah sakit. Nah, kalau konsep yang sebelumnya, jadi kecelakaan kerja itu hanya terjadi di misalkan di tempat kerja ya, terutama pabrik, perusahaan dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini kita akan mencoba menjelaskan tentang pencegahan kecelakaan atau penyakit akibat kecelakaan kerja di rumah sakit. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, loh kok bisa di rumah sakit juga bisa terjadi kecelakaan? Ya, bisa, karena memang kecelakaan ini kan bermacam-macam ya. Jadi kalau kita kembalikan ke konsep yang sebelumnya, ya orang terjatuh itu bisa dikatakan kecelakaan. Nah, karena kita, di rumah sakit juga memungkinkan kejadian-kejadian misalkan seperti terjatuh, teriris, eh, terkena jarum suntik dan lain sebagainya. Nah, itu juga masuk dalam kecelakaan kerja. Oleh karena itu, kita harus tahu bagaimana pencegahan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja di rumah sakit. Oke, kita coba review terlebih dahulu tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja adalah kondisi para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, sedangkan kesehatan kerja adalah kondisi para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Nah, jadi sudah berbeda ya. Kalau dari keselamatan kerja adalah kondisi para karyawan terlindungi dari cedera. Nah, kalau kesehatan kerja adalah kondisi para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik. Nah, gitu. Kecelakaan akibat kerja atau KAK. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan para karyawan. Nah, tidak terduga ini kenapa dan tidak diharapkan kenapa? Karena memang tidak terduga atau tidak dilatar belakangi unsur kesengajaan dan tidak direncanakan. Peristiwanya tidak direncanakan atau disabotase ataupun dikriminalisasi. Nah, jadi tidak sengaja ya, tidak terduga. Jadi ada unsur ketidaksengajaan dan tidak diharapkan ya. Siapa yang ingin mengharap kecelakaan kerja? Nah, karena memang peristiwa kecelakaan disertai oleh kerugian. Nah, ada kerugian material ataupun penderitaan dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Nah, itu kecelakaan kerja. Nah, ini kan ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kecelakaan akibat kerja. Jadi konsepnya adalah kecelakaan yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Dalam kecelakaan terjadi karena pekerjaan pada waktu melaksanakan pekerjaan. Bahaya pekerjaan merupakan faktor-faktor dalam pekerjaan yang dapat mendatangkan kecelakaan. Jika kecelakaan telah terjadi, maka bahaya tersebut disebut sebagai bahaya nyata. Nah, ini adalah term-term dari kecelakaan kerja. Dan jenis kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja apa saja? Yang pertama, kerusakan. Nah, kerusakan ini bisa kerusakan fasilitas yang ada di sekitarnya, baik yang milik kita pribadi ataupun milik instansi yang kita gunakan seperti itu. Terus yang kedua, kekacauan organisasi. Nah, tentu karena dalam suatu instansi di rumah sakit, nah tidak luput dari namanya pengorganisasian. Apabila salah satu anggotanya mengalami kecelakaan kerja, maka organisasi tersebut tidak bisa menjalankan secara baik atau tidak menjalankan secara utuh. Tuh. Terus yang ketiga yaitu adanya keluhan dan kesedihan. Nah, itu sudah pasti adanya kelainan dan juga cacat. Nah, kalau kecelakaan kerjanya berat ya nanti bisa poin 4 dan 5 ini yang terjadi. Ada kelainan ataupun kecacatan dan juga bisa berujung ke kematian. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, di sini sebelum kita masuk dari manajemen kecelakaan kerja, yaitu apa sih faktor-faktor yang berhubungan dengan kecelakaan kerja? Yang pertama yaitu kesehatan kerja. Yang kedua, keselamatan kerja. Yang ketiga, rumah sakit. Nah, kalau kita
dari pengertian yang tadi sudah disebutkan, dari kesehatan kerjanya sudah oke, misalkan keselamatan kerjanya sudah oke. Nah, ditopang dengan rumah sakit yang juga juga aware terhadap kesehatan dan juga keselamatan kerja. Nah, gitu. Terus yang ketiga, yang keempat yaitu perawatnya. Nah, kalau semua sistem sudah bagus tapi perawatnya tidak mengikuti sistem tersebut, ya nanti juga bisa terjadi kecelakaan kerja. Dan adanya program K3 di rumah sakit. Nah, itu juga penting. Dan yang keenam adalah ini yang penting, adanya alat perlindungan diri, khususnya bagi individu maupun bagi individu yang ada di dalamnya. Penyebab kecelakaan kerja pada perawat. Nah, sekarang kita akan lebih spesifik pada perawat. Yang pertama adalah faktor lingkungan, faktor fisik, nah diri sendiri ya, ataupun faktor dari luar, nah fisik luar ataupun dari ruangan, mulai dari suhu, kelembaban, penerangan, radiasi, dan juga lain-lain. Nah, jadi ingat, radiasi pun itu juga masuk dalam kecelakaan kerja karena bisa menimbulkan kelainan ataupun kecacatan nantinya. Yang kedua yaitu kimia, gas, uap ataupun zat-zat beracun. Nah, karena di rumah sakit kita juga bersentuhan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 3 hal ini, gas, uap, dan zat-zat berbahaya. Terus yang ketiga, faktor biologi, tumbuhan dan hewan yang dapat mengganggu penglihatan seperti adanya lalat, nyamuk, jamur, dan sebagainya. Oleh karena itu kebersihan di rumah sakit itu sangat diperlukan. Yang keempat, ergonomik, kesesuaian tempat kerja dan dimensi tubuh atau posisi tubuh ya. Nah, jadi apalagi perawat ya, terlalu banyak ataupun terlalu sering duduk itu juga bisa berbahaya atau bisa mengganggu ergonomi dari tubuh kita. Nah, terus yang kelima yaitu psikologis juga. Nah, stres itu juga bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Kan ini penyebabnya, misalkan ketika dia stres kemudian dia tidak konsentrasi, akhirnya dia terjatuh ataupun akhirnya dia tidak fokus dan menyebabkan tangannya teriris ketika melakukan rawat luka. Nah, misalkan seperti itu. Psikologis bisa terjadi akibat rekan kerja, misalkan ada permasalahan internal baik dengan atasan, baik dari pihak manajemen rumah sakit, dengan pasien maupun keluarga. Nah, itu yang salah satu penyebab dari kecelakaan kerja. Nah, faktor lainnya yaitu ada faktor mekanis, dari unit kerjanya. Nah, nggak mungkin misalkan unit kerja hanya ada satu perawat saja. Nah, itu tidak tepat. Jadi unit kerjanya sudah bekerja sesuai dengan tupoksi yang ada. Nah, itu karena kalau fokus ya nanti pekerjaan cepat selesai dan juga terhindar dari kecelakaan kerja gitu. Dan tidak baik ketika seorang perawat misalkan harus mengerjakan 4 pekerjaan di waktu yang sama. Nah, misalkan gitu. Terus yang kedua, peralatan kerja. Nah, peralatannya juga harus safety atau harus aman, dan kita juga harus tahu bagaimana penggunaan peralatan kerja yang ada. Terus yang ketiga yaitu tersedianya alat perlindungan diri, terutama bagi perawat. Percuma ketika sudah ada manajemen yang bagus dan juga aturan yang ada di ruangan sudah dipatuhi, tapi kita tidak menggunakan alat perlindungan diri. Terus yang keempat adalah adanya program pelatihan kaitannya dengan kecelakaan kerja di rumah sakit. Terus yang kelima adalah jenis pekerjaan dan lain-lain. Nah, terutama pekerjaan-pekerjaan yang berisiko diperlukan kewaspadaan dan juga keterampilan serta kedisiplinan dalam mengikuti aturan yang ada. Yang ketiga yaitu faktor manusia. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu penentuan perawat itu juga perawat bekerja di ruangan apa. Nah, itu juga harus juga melihat dari faktor-faktor ini. Misalkan dari faktor psikologis, dari segi usia. Nah, segi usia ya berarti kita harus menyesuaikan di ruang mana sih perawat yang membutuhkan tenaga yang cukup ekstra atau tenaga fisik yang cukup ekstra. Nah, itu juga dipertimbangkan
siapa-siapa atau usia-usia berapa yang bisa melakukan pekerjaan tersebut. Waktu kerja atau lama kerja dan juga istirahat itu juga perlu diperhatikan. Sikap kerja, ukuran tubuh, jenis kelamin, status gizi, usia, dan kesehatan. Nah, di mana yang diperlukan banyak laki-laki daripada perempuan. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Yang kedua yaitu psikologi atau motivasi kerja. Hubungan kerja, pendidikan, keterampilan, kedisiplinan, dan penggunaan alat pelindung diri. Jadi motivasi kerja dan juga tingkat pendidikan ini juga sangat berhubungan sekali ya dengan penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Kalau kita tidak memiliki motivasi kerja yang bagus, sehingga nanti kerjanya asal-asalan, dan ketika kita tidak memiliki pemahaman ataupun pendidikan tentang pekerjaan yang kita lakukan, nah itu nanti beresiko gitu. Misalkan tertimpa alat yang seharusnya cukup ditekan dipencet saja. Nah, kita karena nggak tahu akhirnya ceroboh, akhirnya alatnya jatuh misalkan dan menimpa tangan atau kaki kita ya, karena memang tidak paham dan tidak memiliki keterampilan dan juga kedisiplinan dalam penggunaan alat pelindung diri dan beban kerjanya juga. Nah, di sini kita juga bisa melihat jenis kecelakaan kerja di rumah sakit paling banyak. Nah, karena memang perawat bersentuhan dengan pasien, yaitu menggunakan jarum suntik, yaitu tertusuk jarum suntik. Apakah ini aman? Ya tidak, ya, berbahaya juga. Apalagi jarum suntik ini itu sudah dipakai ke pasien. Nah, gitu. Yang kita tahu penularan dari virus maupun bakteri adalah kontak antar pasien dan juga perawat. Nah, salah satunya yaitu dari jarum suntik ini. Jadi hati-hati. Itu cukup tinggi sekali, sebanyak 46,8% ya. Dan juga ada teriris. Nah, bagi yang melakukan rawat luka misalkan, sedang melakukan rebidemen ataupun sedang melakukan pembersihan terhadap luka atau melakukan operasi. Nah, bagi perawat instrumen ini juga sangat sering terjadi juga teriris. Nah, itu. Selebihnya ada terjatuh. Nah, ternyata juga ada juga perawat yang terjatuh meskipun dia sudah paham terhadap ruangan yang ditempatinya gitu. Itu cukup tinggi juga. Tertimpa benda. Nah, ini juga pernah ada kasus juga ada teman yang juga tertimpa tabung oksigen, nah yang besar itu. Nah, itu juga bisa terjadi, tertumbuk, terjepit, dan juga terkena arus listrik. Nah, kalau kita tidak aware terhadap barang-barang elektronik yang ada di rumah sakit gitu. Kecelakaan kerja. Nah, ini kalau yang tadi jenis kecelakaan kerjanya, yang sekarang yaitu unitnya. Nah, biasanya di mana? Survei kecelakaan kerja pada perawat di Rumah Sakit Salewanggang Kabupaten Maros. Nah, ini setelah disurvei sebanyak 29% dan juga 24% paling banyak di ruang yang tertinggi ya IGD, ruang bedah, dan ruang anak. Nah, itu terutama yang IGD dan ruang bedah bisa kita lihat, karena memang perawat di sini memiliki mobilitas yang tinggi dan juga mobilitas yang tinggi atau pekerjaan yang cukup banyak. Nah, sehingga potensi untuk terjadinya kecelakaan kerja itu sangat tinggi. Yang paling rendah adalah OK. Nah, walaupun instrumennya cukup banyak atau alat yang digunakan cukup banyak, tapi sudah bisa dikatakan pasien-pasiennya terjadwal dan memang butuh prepare yang luar biasa untuk melakukan operasi. Jadi mungkin itu alasannya sehingga minim kecelakaan kerja. Nah, di sini penyakit akibat kerja atau PAK. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Jadi man-made disease atau penyakit yang disebabkan oleh kesalahan manusia atau yang disebabkan oleh manusia. Penyakit akibat kerja ialah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan ataupun diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, penyakit akibat kerja apa saja? Nah, yang pertama karena faktor fisik.
Nah, suara tinggi atau bising dapat menyebabkan ketulian. Nah, kita terlalu lama di ruangan yang memang ada produksi suara yang cukup tinggi, nah, sehingga bisa menyebabkan ketulian. Nah, penggunaan APD level 3 atau full cover ya mungkin perlu dipertimbangkan ketika kita melakukan ketika terjadi atau ketika kita tinggal di tempat atau bekerja di tempat yang dengan suara tinggi ataupun kebisingan. Yang kedua, temperatur atau suhu tinggi dapat menyebabkan hiperpireksi, heat cramp dan juga heat stroke. Nah, ini juga berbahaya ketika kita berada di tempat yang dengan suhu tinggi. Yang ketiga, radiasi sinar inframerah dapat menyebabkan katarak juga. Selain juga berisiko terjadinya kanker juga nanti dalam jangka waktu yang lama. Terus yang keempat, ultraviolet juga bisa menyebabkan konjungtivitis. Nah, ini juga radioaktif. Nah, ini alfa, beta, gamma dapat menyebabkan gangguan terhadap sel tubuh manusia. Nah, ini kurang lebih sama seperti radiasi sinar infrared ya. Terus yang keenam, tekanan udara tinggi menyebabkan Cation disease syndrome atau dekompresi syndrome. Nah, menyebabkan pulmonary over inflation syndrome. Nah, ini kalau sudah berbicara tentang sindrom berarti banyak atau kumpulan dari gejala-gejala yang nanti bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Yang ketujuh yaitu getaran penyebab reduced disease atau gangguan metabolisme dan juga polineuritis. Nah, itu untuk faktor fisik. Dan yang lain ada faktor kimiawi. Nah, seperti yang tadi sudah disinggung ya tentang zat-zat yang ada di rumah sakit itu juga perlu diperhatikan juga. Nah, faktor kimiawi mulai dari asal yaitu bahan bakunya, misalkan ada bahan tambang, hasil sementara hasil samping, produk, sisa produksi dan bahan buangan itu perlu diperhatikan. Karena itu kita harus disiplin dalam menggunakan ataupun membuang bahan-bahan kimiawi ini. Terus juga dari segi bentuknya bisa padat, cair, gas, uap maupun partikel yang dapat melalui saluran pernafasan, pencernaan, kulit dan juga mukosa. Nah, itu. Terus masuknya dapat secara akut ataupun kronis. Efek terhadap tubuh mulai dari iritasi, alergi, korosif, aspeksia, keracunan, sistemik, kanker, dan kerusakan kelainan pada janin. Jadi tolong berhati-hati untuk faktor kimiawi. Dan ada juga faktor biologi misalkan dari virus, jamur, ataupun parasit. Virus misalkan seperti HIV, rabies, hepatitis, SARS, dan juga jamur misalkan antrak, leptospirosis, brucellosis, dan TBC, dan tetanus. Parasit ya Acilostomiasis dan Schistosomiasis. Nah, jadi faktor biologi. Nah, ketiga hal ini ya bisa berupa virus, jamur ataupun parasit yang tentu merugikan bagi kita kalau kita tertulari atau dihinggapi oleh tiga hal ini. Yang keempat yaitu pada faktor atau poin D yaitu faktor ergonomi atau fisiologi. Faktor ini disebabkan akibat dari cara kerja, posisi kerja, alat kerja, lingkungan kerja yang salah dan konstruksi yang salah. Nah, ini juga perlu diperhatikan, posisi duduk yang terlalu lama, juga posisi pekerja atau pekerjaan yang monoton dan konstruksi yang salah, lingkungan kerja yang salah. Nah, ini juga perlu mendapatkan perhatian karena bisa menyebabkan penyakit akibat kerja. Efek terhadap tubuh yang pertama yaitu kelelahan fisik. Nah, itu pasti nyeri otot, deformitas tulang, perubahan bentuk, dislokasi dan juga kecelakaan. Nah, jangan sampai terjadi ya. Terus yang poin E yaitu faktor psikologi. Faktor ini akibat organisasi kerja, tipe kepemimpinan, hubungan kerja, komunikasi, keamanan, tipe kerja. Nah, monoton berulang-ulang sebenarnya kerja berlebihan, kerja kurang, kerja shift dan juga terpencil. Nah, faktor psikologis ini juga perlu diperhatikan karena ketika kita kerja ya haruslah kita bahagia, jangan sampai ada permasalahan. Nah, manifestasinya berupa apa? Berupa stres. Nah, stres itu juga bisa menyebabkan penyakit. Nah, ini pencegahan dari apa yang tadi sudah disampaikan, baik itu
AK ataupun PAK. Program K3 di rumah sakit. Nah, manajemennya kita harus paham. Ada yang dinamakan manajemen K3, upaya untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja atau buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan dan juga pengobatan dan rehabilitasi. Dasar hukumnya, nah ini sudah banyak sekali ya dasar hukumnya ya, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, 2009, 2003, terus dari Permenkes dan sebagainya. Itu sudah banyak karena memang rentan sekali terjadinya kecelakaan kerja di instansi manapun, tidak terkecuali di rumah sakit. Nah, oleh karena itu banyak undang-undang yang mengatur. Tujuan dari K3 di rumah sakit adalah terciptanya cara kerja lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan karyawan rumah sakit. Nah, bisa jadi rumah sakitnya sakit-sakitan ya karena beberapa faktor yang tidak kita ketahui, baik dari fisik, biologis maupun faktor-faktor dari lingkungan itu tadi. Nah, oleh karena itu kalau K3 ini sudah berhasil, maka lingkungan kerja sehat, aman, dan juga nyaman. Manfaat K3 untuk rumah sakit yang pertama pasti akan meningkatkan mutu pelayanan. Nah, perawannya nanti akan lebih bersemangat, perawannya nanti juga akan lebih fokus terhadap kerjanya. Terus mempertahankan kelangsungan operasional rumah sakit, karena memang rumah sakit butuh operasional juga. Terus meningkatkan citra rumah sakit. Bagi karyawan adalah melindungi karyawan dari penyakit akibat kerja dan mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja. Bagi pasien dan pengunjung, nah, mutu pelayanannya akan semakin baik dan kepuasan pasien dan pengunjung meningkat. Perlunya menjalankan program keselamatan kerja. Jadi pencegahan itu tadi sangat penting, karena akan mencegah kerugian fisik dan finansial yang bisa diderita karyawan. Karena memang ketika ada kecelakaan kerja, berarti yang menanggung siapa? Pihak dari rumah sakit. Nah, itu juga akan menyebabkan kerugian fisik dari perawat dan kerugian finansial dari rumah sakit ketika dia harus membayar. Terus mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. Nah, kalau banyak yang sakit berarti produktivitas perusahaan ataupun rumah sakit ini akan menurun. Menghemat biaya premi asuransi. Nah, karena kan semuanya ditanggung oleh instansi dan menghindari tuntutan hukum. Nah, risiko bahaya dikendalikan melalui 5 hierarki ini. Yang pertama eliminasi, yaitu menghilangkan hal-hal yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Terus yang kedua substitusi atau mengganti barang-barang yang memang bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Jadi misalkan ada barang yang memang beresiko atau alat yang beresiko terjadinya kecelakaan kerja, ya kita cari alat yang lebih safety seperti itu. Terus yang ketiga yaitu kita juga harus melakukan eksperimen ataupun penelitian dari semua hal yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja itu tadi, dan juga administratifnya juga harus benar dari segi penggunaan SOP dan sebagainya. Itu juga perlu diperhatikan. Jadi misalkan si A akan melakukan tindakan yang perlu mengoperasikan alat-alat yang memang diperlukan skill dan juga pemahaman yang benar, maka administratifnya harus terpenuhi terlebih dahulu. Misalkan ada pelatihan ataupun ada SOP ya, penggunaan yang jelas. Kemudian yang kelima ada alat pelindung diri atau alat perlindungan diri, APD ya, atau universal precaution, itu harus ada di rumah sakit sehingga perawat ketika melakukan suatu tindakan itu bisa terlindungi juga. Tuh. Dan pencegahan cedera dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan, yang pertama menyadarkan para karyawan mengenai bahaya-bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan mereka, dan memasang alat-alat kontrol produksi, menyusun prosedur kerja yang aman, dan mendorong penggunaan alat-alat pengaman dan pelindung yang layak. Tuh. Budayanya ya berarti kita harus membudayakan ya, menjauhi sikap atau perilaku hazard ya, atau sikap atau perilaku yang berhubungan dengan interaksi
dengan banyak barang ataupun bahan yang bisa terjadi kecelakaan kerja. Terus melaksanakan K3 secara konsekuen. Jadi meskipun APD, kita menggunakan APD itu panas ataupun capek, ya tetap kita harus melaksanakan. Nah, karena apa? Demi pelindungan diri kita sendiri, menjaga dan mensupervisi rekan kerja, saling mengingatkan antar rekan kerja. Misalkan ada yang tidak menggunakan APD ataupun SOP-nya itu salah, nah itu kita juga harus bisa mengingatkan supaya apa? Ya itu tadi, berkesinambungan gitu. Terus mengadakan pelatihan dan pendidikan K3, nah supaya lebih aman dan lebih paham terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Melakukan penilaian secara berulang-ulang. Jadi meskipun kita sudah punya alat dan sudah fasilitasnya lengkap, evaluasi itu tetap perlu dilakukan. Karena biasanya kalau sudah terbiasa, biasanya lupa kalau tanpa ada evaluasi. Menjadi teladan ya bagi siapa? Diri sendiri dan juga lingkungan yang ada, dan mengembangkan diri untuk terus berkembang dan mencari solusi bagi keselamatan dan kesehatan kerja apabila masih menemukan kecelakaan kerja yang ada di sekitar kita. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.